Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Eka Putri Agustin dari kelas MPIC dengan NIM 201040070. Virus corona merupakan virus baru dari Wuhan, Cina. Virus corona mulai menyerang Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020 yang menjangkit warga Kota Depok, Jawa Barat. Sejak COVID-19 menyerang Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, seperti diadakannya sekolah online, work from home, larangan mudik saat Lebaran, penyemprotan desinfektan pada rumah-rumah warga dan juga tempat-tempat umum, penerapan protokol kesehatan yang akan tetapi kasus penambahan COVID-19 semakin bertambah setelah Lebaran tahun 2021. Sebelumnya pun sudah terjadi penurunan kasus COVID-19. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saudara, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran dari tanggal 6 Mei kemarin hingga nanti tanggal 17 Mei 2021. Kebijakan dari pemerintah ini memang sengaja dikeluarkan untuk menahan laju penyebaran virus corona yang angkanya selalu naik usai liburan panjang terjadi. Tetapi pada faktanya, sebagian besar warga tetap nekat mudik dengan berbagai cara agar dapat lolos dari pemeriksaan polisi. Misalnya di Bekasi, Jawa Barat kemarin, ada sejumlah orang yang nekat mudik menggunakan mobil ambulan. Petugas mendapati ada sebuah mobil ambulans diduga digunakan untuk mengangkut pemudik di pos penyekatan yang ada di Jalan Pantura, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi pada Jumat dini hari. Dari pemeriksaan ini, ternyata memang ada sebanyak 5 orang penumpang yang diketahui hendak berangkat mudik ke Brebes, Jawa Tengah. Selama pemeriksaan, sempat terjadi adu mulut. Sopir ambulan berdalih, penumpang di dalam mobilnya adalah keluarga yang hendak mengunjungi kerabatnya yang meninggal dunia. Ganjar menegaskan kepada warganya, terutama yang kini masih ada di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta daerah lainnya, untuk tidak mudik. Jika masih ada yang mudik, Pemprov Jateng akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya meminta pemudik mengisolasi mandiri selama 14 hari. Warga yang ngeyel tetap mudik membuat Indonesia terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali mencatat rekor harian. Tercatat 6 Juli 2021 ada 31.189 kasus baru, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.345.018 kasus. Penambahan kasus meninggal dunia juga mencatat rekor dengan ada 728 orang meninggal karena COVID-19. Sehingga total orang meninggal dunia 61.868 orang. Sementara itu, jumlah pasien sembuh tercatat bertambah 15.863 orang. Respons seiring melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya rencana kebijakan PPKM darurat dikabarkan ikut dibahas dalam rapat terbatas Istana yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada Selasa lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021
khusus di Jawa dan Bali. Masyarakat masih dihadapkan dengan ketidakjelasan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Situasi pandemi COVID-19 telah meningkatkan ketidakpastian pada berbagai situasi, baik perekonomian maupun pendidikan. Lika-liku belajar jarak jauh sudah berlangsung hampir 10 bulan. Pada kenyataannya, sebagian orang merasa terbebani oleh aktivitas pembelajaran daring. Belum lagi kendala yang dikeluhkan masyarakat yang daerahnya terbatas akan jaringan internet. Meskipun begitu, beberapa pihak khawatir terkait dengan kembalinya kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi. Terlebih jumlah kasus virus corona di Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Ini adalah new normal untuk ekonomi Indonesia 2020. Pajak sulit diungkit, COVID-19 mengimpit, utang jadi jalan pintas. Ekonom meminta pemerintah lebih awal memitigasi aroma resesi agar pemulihan ekonomi tidak jalan di tempat. Skenario buruk ekonomi sudah bukan lagi bayangan. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase terberat. Salah satu indikatornya dari angka penerimaan negara yaitu pajak dan utang. Akhir Mei 2020, realisasi pajak baru 444,6 triliun rupiah, jauh dari target APBN 1.254 triliun rupiah, bahkan turun 10% secara tahunan. Pajak sulit diungkit, jalan operasional negara kian sempit, utang jadi keniscayaan jalan keluar. Masih memakai data Kementerian Keuangan, realisasi utang pemerintah di waktu yang sama sudah 360,7 triliun rupiah, naiknya sampai 123% secara tahunan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.